Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Istiqomah dari kelas 3A, jurusan Ilmu Perikanan dengan NIM 444322043. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai penggunaan tools pada aplikasi SketchUp. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada select. Nah, select ini berfungsi untuk memilih objek. Lalu ada make component. Make component itu berfungsi untuk menggabungkan objek. Misal kita gambar terlebih dahulu objeknya. Lalu misalnya kita blok, lalu klik make component. Nah, ini opsional, bisa kita ganti juga namanya. Lalu klik create. Nah, untuk melihat atau memunculkannya itu ada di window, lalu default try, klik yang components. Nah, dia ada di sini. Nah, ini kita bisa munculkan. Nah, misal ini kehapus gitu. Nah, dia tidak akan hilang karena sudah tersimpan di komponen. Nah, ini kita bisa munculkan kembali. Nah, selain itu, fungsi dari make component juga, dia bisa mengedit di satu sisi, tapi sisi yang lainnya itu mengikuti. Misal, nah seperti ini. Nah, jadi dia akan mengikuti di sebelah yang dieditnya. Itu fungsi dari make component. Lalu selanjutnya ada paint bucket. Nah, fungsi paint bucket ini yaitu memberi warna pada objek. Misal kita pilih warna yang ini. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada eraser, yaitu berfungsi untuk menghapus objek. Karena ini tadi sudah digabungkan, maka jika dia diklik hapus, maka dia akan hilang semuanya. Nah, selain cara seperti tadi, itu langsung terhapus karena tadi sudah digabungkan menggunakan make component. Apabila dia belum tergabung, misal kita gambar dulu. Nah, lalu cara menghapusnya itu di garis-garis. Nah, seperti itu. Atau jika mau langsung, ini bisa kita tekan, lalu kita sambil geser. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada line. Line ini berfungsi untuk membuat garis lurus. Nah, seperti ini. Dan lalu ada freehand. Freehand ini untuk membuat garis secara bebas. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ada rectangle. Fungsinya yaitu dia membuat gambar persegi ataupun persegi panjang. Hapus terlebih dahulu. Selanjutnya ada rotate rectangle. Nah, dia berfungsi sama seperti rectangle tadi, dia menggambar persegi panjang atau kotak, akan tetapi dia memiliki garis miringnya. Nah, misal seperti ini. Nah, lalu ada circle. Circle itu untuk membuat lingkaran. Lalu ada polygon. Nah, polygon ini berfungsi untuk membuat segi banyak. Misal kita mau buat segitiga, itu kita bisa ketik 3 pada keyboard lalu enter. Nah, seperti ini.
ataupun misal kita buat segi 5, klik 5 lalu enter. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ada arcs. Arcs itu berfungsi untuk membuat garis lengkung ataupun setengah lingkaran. Nah, lalu selanjutnya kita ke Python terlebih dahulu. Ini berfungsi untuk menggambar seperti potongan pizza. Nah, lalu ada 2-point arcs, itu menggambar garis lengkung dari 2 titik pada gambar pie. Nah, ini bisa kita tarik seperti ini ataupun ke dalam gitu. Nah, lalu yang 3-point arcs itu 3 titik. Misalnya di sini, dan di sini. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada move. Move itu untuk memindahkan objek. Lalu ada pull atau push. Nah, itu yang seperti tadi, dia membuat objek menjadi 3D. Nah, selanjutnya yaitu ada rotate, yaitu dia berfungsi untuk memutar objek. Nah, seperti itu. Misal kita seperti ini, ataupun bisa kita coba pada objek lainnya. Misal kita ubah posisinya. Nah, seperti ini. Nah, itu fungsi dari rotate. Nah, selanjutnya ada follow me. Nah, follow me itu follow me sendiri berfungsi untuk mendorong suatu objek yang mengikuti garis sebagai acuannya. Nah, di sini kita buat objeknya terlebih dahulu. Lalu kita buat lingkaran. Nah, tadi fungsinya yaitu mendorong objek. Nah, seperti ini, mengikuti garis yang sebagai acuannya. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada scale. Scale ini kita bisa untuk merubah skala suatu objek. Misal kita mau perbesar atau perkecil. Nah, seperti itu. Atau juga pada yang persegi ini, persegi panjang. Nah, kita bisa memperbesar ataupun memperkecil seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada offset. Sebelumnya dihapus terlebih dahulu. Nah, kita gambar lagi objeknya. Nah, fungsi offset ini dia menduplikasi baik itu di dalam garis, ke arah dalam garis ataupun di luar garis. Nah, ini kalau di luar, dan dia bisa untuk yang di dalam. Nah, jadi dia menduplikasi sesuai ukurannya. Jadi kita tidak perlu menggambar ulang di tepi-tepinya seperti itu. Lalu selanjutnya ada tab measure tool, yaitu berfungsi untuk mengukur suatu objek.
Misal kita mau ukur dari sini ke sini. Nah, itu dia ukurannya 4,07 meter. Itu. Lalu ada dimension. Nah, ini untuk menunjukkan notasi ukurannya. Misal yang di sini kita tarik. Nah, di situ. Jadi dia terlihat ukuran dimensinya. Misal yang di sini. Nah, jadi dia ada ukurannya. Lalu ada protector. Nah, protector sendiri itu berfungsi untuk mengukur suatu kemiringan pada objek. Misal kita gambar terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Dia bisa juga sebagai acuan garis untuk mengukur kemiringan, atau dia juga bisa berfungsi sebagai untuk busur. Nah, seperti itu fungsi dari protractor. Oke, selanjutnya itu teks. Nah, itu untuk menambahkan atau menyisipkan teks pada objek. Misal kita kasih sini. Misal kita kasih nama kotak. Nah, ini. Jadi dia untuk menyisipkan atau memberi nama pada objek. Lalu ada akses. Nah, akses sendiri berfungsi untuk merubah atau mereorientasi garis sumbu pada gambar. Misal kita mau ubah garis sumbunya seperti ini. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari akses. Lalu ada 3D text. Nah, ini berfungsi untuk membuat teks 3D. Misalnya tadi kotak. Kita klik text, bisa kita tempatkan misal di sini kotak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada orbit. Nah, orbit ini untuk merubah pandangan agar objek bisa terlihat. Nah, seperti itu. Lalu ada pen. Pen ini dia untuk menggeser objek. Nah, seperti itu. Menggeser pandangan agar kita bisa melihat objek yang ingin kita kerjakan, seperti itu. Selanjutnya ada zoom. Nah, jika kita pakai mouse, nah itu tinggal kita gerakin saja seperti itu zoom. Nah, memperbesar dan memperkecil objek. Nah, ini zoom window. Zoom window itu misal kita, zoom window itu berfungsi untuk melihat area yang ingin kita zoom, misal di bagian sini. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada previous, itu untuk kembali. Nah, lalu ada zoom extends. Nah, zoom extends ini zoom kayak satu layar penuh gitu.
Nah, itu fungsi dari zoom extend. Nah, tadi ini untuk kembali previous. Nah, selanjutnya ada position kamera. Nah, position kamera ini berfungsi untuk pengatur kamera pada keadaan tertentu. Misalnya kita taruh kameranya di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini matanya ada di sebelah sini, pandangan. Itu dari look round. Lalu ada walk. Walk itu untuk berjalan. Nah, seperti ini. Jadi objeknya misalnya jalan. Nah, jika pakai shift, nah itu seperti ini jalannya. Jika shiftnya dilepas, nah seperti ini. Kalau CTRL, nah untuk berlari seperti itu. Itu fungsi dari walk. Lalu ada section plan. Nah, ini untuk memotong bagian yang ingin dihilangkan. Nah, kayak seperti itu. Jadi dia itunya bagian atasnya hilang, atau bisa juga kita misalnya reverse. Nah, seperti itu. Jadi dia bagian ininya yang hilang, bagian bawahnya. Itu fungsi dari section plan. Nah, selanjutnya karena di sini itu sama ya seperti yang di sini, jadi langsung saja ke bagian yang di sini. Nah, ada 3D warehouse. Nah, itu untuk membuka 3D warehouse. Sekarang ini kita 3D warehouse itu untuk membuka 3D warehouse. Lalu ada extend warehouse. Itu kita bisa menambahkan objek dari extension warehouse ini ke aplikasi SketchUp. Lalu ada layout. Layout itu untuk mengirim layout. Jadi nanti ini kita save, lalu ini bisa layoutnya ini kita bisa kirimkan. Lalu ada extension manager. Nah, extension manager ini berfungsi untuk mendownload plugin. Nah, selanjutnya ada fungsi ISO. Nah, fungsi ISO itu merubah tampilan kamera menjadi menyerong pada bagian gambar. Nah, seperti ini. Atau kita coba gambar terlebih dahulu objeknya. Lalu kita buat 3D. Nah, tadi ISO itu menyamping atau menyerong. Lalu top itu merubah tampilan dari atas. Nah, lalu ada front itu dari depan. Right itu dari sisi sebelah kanan. Back itu dari bagian belakang, dan left itu dari sisi bagian sebelah kiri. Ya, baik, demikian tools pada penggunaan aplikasi SketchUp. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.